Saya mulai dalam 3, 2, Dewan juri yang saya hormati dan rekan pemikir yang saya banggakan. Mosi kita dalam perdebatan kali ini adalah di negara-negara yang mengalami krisis kesehatan yang parah, Dewan ini melarang praktik mimbar bebas atau contohnya demonstrasi itu sendiri. Dewan juri yang saya hormati, dapat kita lihat bersama bahwasanya krisis kesehatan merupakan masalah yang banyak dihadapi negara masa kini. Seperti contohnya Dewan juri yang saya hormati yang kami ambil di sini adalah pandemi COVID-19, sehingga Dewan juri yang saya hormati hal-hal ini sangat urgent untuk dihadapi dan harus menjadi prioritas pemerintah untuk cara penyelesaiannya Dewan juri yang saya hormati, yaitu dengan tidak melakukan tindak demonstrasi ini sendiri. Oleh karena itu kami dari tim pemerintah merasa bahwasanya kami sangat setuju dengan mosi ini. Dewan juri yang saya hormati, kami percaya bahwasanya tindak praktik memang merupakan tindak praktik mimbar bebas merupakan hak dari masyarakat itu sendiri. Namun pada dasarnya kita dapat melihat bersama bahwasanya tindakan seperti ini demikian besar seperti demikian, besar kemungkinan merugikan banyak pihak Dewan juri yang saya hormati, yang dapat merugikan aktor-aktor yang ada dalam perdebatan kita saat ini. Kita melihat bagaimana cara mereka atau cara-cara orang tersebut untuk turun di lapangan menyuarakan aspirasi mereka Dewan juri yang saya hormati, atau melakukan tindak demonstrasi atau praktik mimbar itu sendiri yang dilakukan secara langsung sangatlah agresif yang dapat merugikan banyak pihak. Di sini Dewan juri yang saya hormati, kami merasa bahwasanya ada beberapa permasalahan, ada beberapa hal yang perlu kami definisikan di sini. Seperti yang pertama, mimbar bebas sebagai praktik yang dilakukan masyarakat dengan tujuan untuk menyuarakan aspirasi mereka secara langsung atau turun lapangan seperti tindak demonstrasi itu sendiri Dewan juri yang saya hormati. Yang kedua, kami mendefinisikan krisis kesehatan sebagai masalah kesehatan yang dihadapi oleh semua pihak berupa penyakit yang dapat menular, merusak, bahkan merenggut nyawa yang bersangkutan atau orang yang tertular penyakit itu sendiri Dewan juri yang saya hormati. Di mana kami memiliki hak untuk melimitasi dan kami membatasi mosi dalam perdebatan kali ini untuk di Indonesia. Mengapa demikian Dewan juri yang saya hormati? Karena pada dasarnya tindak demonstrasi yang dilakukan di Indonesia dapat mempengaruhi krisis kesehatan itu sendiri Dewan juri yang saya hormati. Kami merasa bahwasanya ada beberapa permasalahan yang perlu kami karakterisasi di sini. Di mana kami yang pertama, tindakan demonstrasi cenderung merusak fasilitas negara. Dapat kita lihat bersama bahwasanya contoh-contoh demonstrasi yang telah dilakukan oleh masyarakat Dewan juri yang saya hormati merusak fasilitas yang selama ini dibangun negara dengan tujuan untuk kepentingan masyarakat. Yang kedua, tindakan demonstrasi dapat mengancam nyawa seseorang bahkan kelompok orang. Dewan juri yang saya hormati, ini sangat realistis. Mengapa demikian? Karena kita dapat melihat bagaimana pandemi COVID-19 ini dapat merenggut nyawa banyak orang Dewan juri yang saya hormati. Selain itu, di dalam tindakan demonstrasi dilakukan suatu tindakan-tindakan kekerasan yang dapat membunuhnya atau merenggut nyawa masyarakat. Yang ketiga, tindakan demonstrasi yang sering dikombinasikan dengan kekerasan. Itulah masalah yang ada dalam perdebatan kita kali ini. Di mana dalam status quo kita, Indonesia selalu melakukan tindak demonstrasi dengan kekerasan itu sendiri. Yang keempat, tindakan demonstrasi ini dapat membunuh karakter anak bangsa. Mengapa demikian Dewan juri saya hormati? Ketika mereka melakukan tindak demonstrasi, dapat kita melihat bahwa pada fakta lapangannya, orang-orang sering melakukan tindak demonstrasi dengan kekerasan atau bahkan mencaci maki pemerintah itu sendiri Dewan juri yang saya hormati. Oleh karena itu, inilah yang membuat kami dari tim pemerintah merasa bahwasanya masalah yang ada dalam tim kami sangat urgent dan harus dioptimalkan untuk cara penyelesaiannya Dewan juri yang saya hormati. Di mana dalam status quo kita saat ini, kita dalam masa pandemi COVID-19, kami merasa bahwasanya kegiatan demonstrasi atau praktik mimbar bebas ini tidak layak untuk dilakukan karena ini akan berpotensi untuk meningkatkan persebaran COVID-19 itu sendiri yang menjadi masalah yang sangat urgent di dalam pemerintahan saat ini. Oleh karena itu, kami mendukung mosi kita dalam perdebatan kali ini. Adapun mekanisme dalam proposal kami Dewan juri yang saya hormati, di mana sudah kami jelaskan bahwa praktik mimbar bebas dilakukan secara langsung. Kami akan menghilangkan tindak praktik mimbar bebas itu sendiri Dewan juri yang saya hormati. Dan kami akan menyediakan hal-hal pengganti seperti kami akan menyediakan media-media lainnya untuk sebagai tindakan untuk menyuarakan suara rakyat atau suara atau aspirasi rakyat itu sendiri. Bagaimana Dewan juri yang saya hormati? Secara online, kami akan memberikan aplikasi yang akan diisi oleh masyarakat usia 18 tahun ke atas, sekali lagi 18 tahun ke atas, untuk mengevaluasi kinerja pemerintah selama ini. Yang kedua, dalam media offline Dewan juri yang saya hormati, kami akan melakukan tindakan tersebut melalui media surat atau kantor pos yang ada Dewan juri yang saya hormati. Karena pada dasarnya Dewan juri yang saya hormati, mekanisme yang akan kami berikan ini sangat realistis dengan kondisi yang ada. Ini akan diadakan setiap bulan dengan tanpa menuliskan identitas dengan tujuan untuk unjuk rasa serta menyampaikan keluh kesah sebagai bahan evaluasi kinerja pemerintah. Ini akan lebih efektif Dewan juri yang saya hormati jika kita bandingkan dengan praktik mimbar bebas yang dilakukan
secara langsung itu sendiri Dewan Juri yang saya hormati. Dan namun Dewan Juri yang saya hormati, mekanisme yang kami berikan ini hanya berlaku untuk masa pandemi COVID-19 karena kami percaya bahwasanya ini akan lebih efektif di masa status quo kita saat ini. Maksud beberapa argumen saya sebagai pembicara pertama dari tim pemerintah itu yang pertama, mengapa ini tidak boleh mengapa ini boleh dibenarkan atau ditetapkan di posisi tim pemerintah. Dewan Juri yang saya hormati, jika tujuan dari demonstrasi adalah untuk unjuk rasa, menyampaikan keluh kesah, serta mengevaluasi kinerja pemerintah, kami merasa bahwa saya ada cara lain yang sama, namun aman jika direalisasikan untuk demonstrasi itu sendiri Dewan Juri yang saya hormati. Yaitu dengan mekanisme yang kami berikan yang sangat jelas dan realistis. Dalam skenario terbaik kami Dewan Juri yang saya hormati, tindakan kekerasan tidak akan terjadi, tidak ada infrastruktur yang rusak, serta masyarakat dapat menyuarakan keluh kesah mereka dengan lebih efektif. Dalam skenario terburuk kami Dewan Juri yang saya hormati, mungkin ada yang merasa bahwa suara mereka tidak didengarkan. Namun pada dasarnya Dewan Juri yang saya hormati, dengan kita menyuarakan unjuk rasa kita dengan melalui media online maupun surat Dewan Juri yang saya hormati, ini akan menekan pemerintah untuk mendengarkan suara atau aspirasi rakyat itu sendiri, dan pada dasarnya pemerintah akan tetap memperhatikan garis besar dari keluh kesah mereka dan mempertimbangkan apakah mereka akan menindaklanjuti hal tersebut. Oleh karena itu kami dari tim pemerintah merasa bahwasanya dalam skenario terburuk kami dapat mengatasi permasalahan itu dan kami boleh untuk dimenangkan dalam perdebatan kali ini. Masuk pada subargumen saya yang kedua Dewan Juri yang saya hormati. Mengapa ini harus ditetapkan di posisi tim pemerintah? Kami percaya bahwasanya ini akan memberikan profit serta benefit bagi semua masyarakat yang ada, bagi setiap aktor yang ada. Kita lihat dari segi masyarakat. Masyarakat berhasil menyuarakan keluh kesah tanpa merasakan kekerasan. Dari segi pemerintah, tidak ada infrastruktur yang rusak sehingga tidak perlu memakan dana yang besar untuk menanggulangi unjuk rasa dalam status quo kita dalam perdebatan kali ini. Untuk polisi dan TNI, Dewan Juri yang saya hormati, mereka tetap akan mendapatkan profit dan benefit, di mana tidak akan mengalami kerusuhan lagi dengan masyarakat dan memungkinkan mendapat lagi kepercayaan masyarakat serta tidak memperkeruh keadaan. Argumen saya yang terakhir yaitu mengapa ini akan lebih buruk di tim oposisi. Dewan Juri yang saya hormati, yang akan terjadi di tim oposisi adalah sama dengan status quo saat ini, sama dengan status quo demonstrasi atau praktik mimbar bebas di Indonesia Dewan Juri yang saya hormati, di mana akan terjadi kerusakan infrastruktur, pemerintah serta tangannya yaitu polisi dan TNI kehilangan kepercayaan masyarakat dan masyarakat dapat secara tidak langsung mengalami krisis atau pandemi COVID-19 ini sendiri Dewan Juri yang saya hormati. Oleh karena itu kami merasa bahwa dengan mekanisme yang sangat jelas dan terkendali, masalah dalam perdebatan kita ini dapat diselesaikan dan oleh karena itu saya bangga untuk menjadi tim pemerintah dan menangkanlah tim pemerintah dalam perdebatan kali ini. Terima kasih. Terima kasih kepada pembicara pertama dari tim Pro. Selanjutnya saya panggil pembicara pertama dari tim Kontra untuk membuka kasus dari timnya. Suara saya terdengar dengan jelas? Ya, terdengar dengan jelas. Oke, karena suara saya sudah terdengar dengan jelas, saya akan memulai pidato saya dalam 3, 2, 1. Dewan Juri yang terhormat dan hadirin sekalian, sebelum saya menyampaikan argumen yang sudah saya siapkan, saya akan menyampaikan 2 sanggahan terlebih dahulu terhadap argumen dari tim pemerintah, yaitu dikatakan bahwa hal ini demonstrasi yang dilakukan oleh masyarakat itu merupakan tindakan kekerasan atau agresif sekali, sehingga banyak sekali dampak-dampak buruk yang terjadi seperti pembangunan hancur karena masyarakat terlalu agresif. Saya akan menyanggah hal ini terlebih dahulu. Yang pertama adalah keagresifan masyarakat dalam berdemonstrasi adalah representasi kemarahan mereka, representasi kemarahan masyarakat terhadap pemerintahan yang tidak mampu, terhadap kebijakan yang terjadi, kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dan tidak representatif, seperti kebijakan Omnibus Law yang akhir-akhir ini sangat booming, bahwa masyarakat berdemonstrasi karena apa? Banyak sekali suara-suara mereka sudah berusaha untuk dengan cara baik-baik, sudah berusaha untuk mengkritik pemerintah dengan cara baik-baik tanpa demonstrasi, tetapi tidak didengarkan oleh pemerintah. Seperti contohnya saat rapat DPR yang tidak menyetujui tentang RUU Cipta Kerja yang ingin mewakilkan aspirasi masyarakat, malah di-mute atau dinonaktifkan mic-nya, sehingga hal ini membuat masyarakat marah. Tidak hanya itu, masyarakat sudah
sudah berusaha untuk mengkritik pemerintah melewati media sosial seperti Instagram, Facebook, Twitter, dan yang lainnya, tetapi tidak didengar oleh pemerintah. Pemerintah dengan cepat, dengan tergesa-gesa mensahkan RUU Cipta Kerja atau yang Omnibus Law ini. Sehingga mengapa demo dibuat atau dilakukan dengan kekerasan? Kami menyetujui hal ini bahwa demonstrasi memang dilakukan dengan kekerasan. Tetapi hal ini kami terpaksa memaklumkan karena hal ini dilakukan masyarakat supaya didengar oleh pihak pemerintah karena mereka sudah menggunakan cara yang baik-baik tetapi tidak didengar, sehingga demonstrasi ini merupakan cara terakhir yang dilakukan oleh masyarakat yang akan saya jelaskan lebih lanjut. Terima kasih, yang akan saya jelaskan lebih lanjut di argumen saya yang pertama. Lalu dikatakan bahwa ada cara lain yang bisa dilakukan, tetapi seperti yang sudah saya katakan bahwa cara lain ini tidak dihiraukan oleh tim pemerintah. Seperti dikatakan kalian memiliki mekanisme untuk mengirim surat tiap bulan untuk mengkritik pemerintah sehingga aspirasi tetap tersampaikan, tetapi hal ini tidak akan, ini merupakan hal yang sia-sia atau hal yang percuma, karena jika pemerintah sudah imun terhadap kritikan, mereka tidak mau mendengar lagi, dan juga dikatakan bisa disampaikan melalui media online, bahkan ada fitur blog. Banyak komen-komen yang seharusnya bagus untuk mengkritik pemerintah malah diblok, atau menggunakan UU ITE untuk dipenjara, sehingga hal ini tidak adil bagi masyarakat tentunya. Amerika, seperti contohnya Amerika, Indonesia merupakan negara demokrasi sehingga masyarakat berhak untuk menyampaikan aspirasinya dan berhak untuk didengar. Lalu saya akan membawakan dua argumen dalam perdebatan kali ini, yaitu argumen saya yang pertama adalah demonstrasi dilakukan sebagai cara terakhir. Lalu argumen saya yang kedua adalah kami ingin mengubah mispersepsi, yaitu ada dua mispersepsi yang akan saya jelaskan nantinya. Menuju argumen saya yang pertama adalah demonstrasi dilakukan sebagai cara terakhir. Mari kita mengkarakterisasi terlebih dahulu. Negara krisis kesehatan yang parah ini merupakan wujud ketidakmampuan pemerintah dalam penanganan masalah. Seperti contohnya Amerika, kasusnya sekarang sudah melebihi 7 juta. Ini membuktikan bahwa Donald Trump sebagai pemimpinnya tidak sanggup untuk membackup negaranya sendiri. Dan juga seperti Indonesia, kami bisa membuktikan bahwa Indonesia banyak sekali sekarang penyebaran COVID-19 sangat luas. Ini membuktikan bahwa pemerintah tidak tegas, Menteri Kesehatan tidak tegas. Saat ini di mana suaranya Menteri Kesehatan, sehingga menurut kami Indonesia kami bisa memaklumi bahwa masyarakat akan marah nantinya karena ketidakmampuan pemerintah dalam penanganan masalah ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak berkompeten dalam penanganan masalahnya, sehingga pemerintah yang tidak berkompeten butuh kritik dari masyarakat, sehingga kritik dari masyarakat seharusnya didengar. Lalu selain itu ada masalah lain yang terjadi, yaitu seperti di Amerika terjadi rasisme, yaitu aksi brutal atau aksi pembunuhan dari pihak polisi kepada African American, seperti George Floyd yang dibunuh oleh pihak kepolisian. Lalu di Indonesia ada kasus yang terjadi seperti Omnibus Law, RUU Cipta Kerja yang disahkan tidak secara demokratis, dan seperti yang saya sudah sampaikan, DPR di-mute dan medsos tidak didengar, sehingga demonstrasi yang dilakukan oleh masyarakat ini merupakan kesalahan dari pemerintah atau kegagalan pemerintah dalam menjalankan mandatnya, sehingga saat krisis kesehatan tinggi, pemerintah dan juga pemerintah malah memicu masalah lain seperti Omnibus Law atau di Amerika memicu rasisme, sehingga hal ini, demonstrasi ini kita lakukan sebagai cara terakhir dalam menyampaikan aspirasi kita. Lalu menuju argumen saya yang kedua adalah kami ingin mengubah mispersepsi yang ada sekarang, yaitu ada dua mispersepsi, bahwa mispersepsi yang pertama bahwa demo itu anarkisme, demo itu anarkisme, demo itu brutal, itu diberitakan oleh media. Dan mari kita tinjau ulang sebelumnya adalah media sangat dimanipulasi oleh pihak pemerintah, sehingga pihak pemerintah memanipulasi berita-berita tersebut sehingga menyampaikan kepada masyarakat bahwa demo itu sangat anarkis, sangat brutal. Sehingga ini membuat masyarakat tidak mau berpartisipasi lagi. Dan jika sebuah negara kehilangan partisipasi dari masyarakatnya, bahwa negara itu tidak akan berkembang karena mereka tidak memiliki timbal balik dari masyarakat yang akan dipimpinnya. Sehingga di proposal kami, partisipasi ini akan tetap diperbolehkan. Kami ingin menunjukkan bahwa masyarakat tidak boleh terima-terima saja dengan kebijakan dari pemerintah. Apalagi kebijakan itu tidak representatif dari masyarakat.
Dan juga kami ingin mengubah satu persepsi lagi bahwa melanggar protokol kesehatan, mereka masih memiliki kepentingan. Kami bisa menjamin bahwa mereka memiliki kepentingan untuk melanjutkan keberlangsungan hidupnya karena ada dua hal, yaitu yang pertama, mereka harus menghidupi keluarganya, dan mereka juga takut mati karena hidup merupakan kesempatan yang hanya sekali dan tidak boleh disia-siakan. Sehingga mereka, apalagi masyarakat Indonesia, memiliki persepsi bahwa mereka takut mati. Lalu adanya yang kedua, ada hal yang kedua adalah mereka mau tetap menjadi agen supervisi untuk pemerintah. Mereka tetap ingin mengkritik pihak pemerintah jika pihak pemerintah tidak sanggup menjalankan mandatnya, sehingga mereka masih ingin melanjutkan keberlangsungan hidupnya dengan menjaga protokol kesehatan tentunya. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada pembicara pertama dari tim kontra. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada pembicara kedua dari tim pro untuk melanjutkan kasus dari timnya. Halo, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Ya, terdengar dengan jelas. Baik, sebentar ya. Saya akan mulai dalam 5, 4, 3, 2, 1. Selamat pagi Dewan Juri yang terhormat dan rekan-rekan tim yang saya banggakan. Kami sebagai tim pemerintah memiliki pendirian dalam perdebatan kali ini. Kali ini adalah kami akan melarang praktik mimbar bebas, contohnya demonstrasi pada negara-negara yang mengalami krisis kesehatan yang parah. Akan tetapi saya akan menyangka apa yang telah dikatakan oleh pembicara satu dari tim oposisi, di mana mereka terus menyalahkan pemerintah yang tidak kompeten, yang menjustifikasikan aksi demonstrasi, dan mereka menyebutkan bahwa demonstrasi yang anarkis yang sangat agresif itu dapat dimenangkan, padahal kita ketahui saya bersama bahwa demonstrasi anarkis dan fundamental ini lebih banyak menghasilkan kerugian daripada keuntungan yang ada. Bahkan pemerintah tidak mampu mendengarkan argumen-argumen yang bagus dari aksi demonstrasi ini, hanya mendapatkan kerusakan-kerusakan, dan juga masyarakat menjadi risau dan gurah dengan adanya demonstrasi ini. Mereka bilang bahwa mereka tidak mampu memberikan solusi untuk mencegah keagresifan masyarakat yang dapat membawa kerugian oleh contohnya demonstrasi ini. Mereka hanya menyebutkan kesalahan-kesalahan pemerintah yang katanya tidak kompeten dalam membuat regulasi dan lain sebagainya. Padahal kami tidak melarang adanya kontribusi masyarakat dalam berargumen, dan mekanisme yang telah diberikan oleh pembicara satu dari tim kami adalah kami akan membuat medsos resmi atau aplikasi resmi atau mungkin website resmi yang di dalamnya itu ada individu yang terkait atau aktor-aktor yang penting dalam dalam perbedaan pendapat tersebut, dan bukan kelompok-kelompok yang tidak berkontribusi atau masyarakat-masyarakat yang bahkan tidak ada hubungannya sama sekali dengan perbedaan pendapat tersebut. Platform yang kami tawarkan itu lebih aman dan lebih efektif daripada demonstrasi yang kita tahu sekarang bahwa realitasnya itu hanya memberi hal-hal yang berdampak negatif, contohnya kerusakan, bahkan ada nyawa-nyawa yang melayang dan lain sebagainya. Ini membuktikan bahwa demonstrasi itu hanya merupakan teori dan tidak dapat direalisasikan dengan keadaan yang ada, apalagi di saat krisis kesehatan. Dan tim oposisi jelas memberitahu bahwa kita adalah negara demokrasi. Oleh karena itu kami setuju bahwa adanya pendapat dari masyarakat untuk mengkritik pemerintah tentang regulasi yang ada, akan tetapi tidak dilakukan dengan nimbrung bebas, dan di mana secara bebas saja itu adalah siapa saja bebas mengikutinya, siapa saja bebas tujuannya. Jadi tidak diketahui bahwa siapa saja yang akan berpendapat dalam demonstrasi tersebut. Dan kita tahu di dalam demonstrasi tidak ada aturan, dan bahkan walaupun pemerintah telah memberikan aturan seperti Polri menjaga sekitar dan lain sebagainya, tetap akan terjadi pelanggaran-pelanggaran, dan ini tidak akan memberikan keuntungan yang nyata. Dan pada kenyataannya kita ketahui krisis yang kita bahas adalah pada krisis kesehatan yang parah,
para demonstrasi itu banyak yang tidak melakukan, contohnya protokol-protokol untuk menjaga kesehatan, menggunakan masker dan lain sebagainya. Oleh karena itu kami sangat tidak menyetujui apabila terjadi krisis kesehatan di negara-negara yang parah, kita dapat memperlakukan praktik yang berbebas, contohnya demonstrasi. Dan itulah yang menyebabkan tim oposisi seolah-olah menutup mata dengan keselamatan masyarakat dan lain sebagainya. Mereka tidak memikirkan aktor-aktor yang terlibat dalam demonstrasi tersebut. Ada sisinya dari TNI Polri, masyarakat yang luas, yang non-demonstrasi, demonstran, dan lain sebagainya. Oleh karena itu kami sangat melarang praktik member bebas pada negara yang mengalami krisis kesehatan yang parah. Ada tim oposisi tidak memberikan apa urgentasi mereka dalam melakukan demonstrasi secara langsung pada negara yang memiliki krisis kesehatan yang parah. Mereka tidak menyebutkan apa yang harus dilakukan, solusinya dan lain sebagainya. Oleh karena itu saya merasa mekanisme yang diberikan oleh tim oposisi sama sekali tidak dapat diperlakukan. Baik, masuk ke argumen kami, mengapa kami mengapa praktik mimbar bebas itu harus dilarang. Seperti yang telah saya katakan sebelumnya, praktik mimbar itu tidak secara efektivitasnya tidak dapat mendapatkan keuntungan, malah kerugian yang dirasakan oleh masyarakat luas dan pemerintah dan lain sebagainya. Hal seperti demonstrasi dalam praktiknya tidak memiliki aturan yang selalu atau sering berakhir dengan kekacauan. Contohnya saja aksi unjuk rasa yang membuat fasilitas umum rusak dan mengganggu keamanan warga sekitar. Kita lihat dalam perjalanannya, demonstrasi hanya mengutarakan pendapat yang pada dasarnya itu banyak member-member dari demonstran tersebut yang tidak memikirkan keselamatan orang-orang sekitar. Oleh karena itu kami tidak menyetujui demonstrasi bebas ini, apalagi di negara dengan krisis kesehatan yang parah. Lalu oleh karena itu krisis kesehatan ini bisa memperburuk keadaan. Di mana maksud kami adalah pada dasarnya status quo ini di mana masa pandemi COVID yang kita bahas COVID-19, kami merasa bahwa kegiatan demonstrasi tidak layak untuk dilakukan karena berpotensi meningkatkan krisis kesehatan secara nasional. Ini dapat membantu dapat menyerang integritas suatu bangsa, yaitu di mana kita sebagai pemerintah tidak mampu menjaga kesehatan masyarakat. Oleh karena itu ada urgensi dari kami. Kami tidak akan membebaskan praktik berbebas demonstrasi pada krisis kesehatan. Perlu saya tekankan kembali bahwa dampak yang diberikan dalam pelakuan demonstrasi secara bebas ini dapat memperparah keadaan krisis kesehatan suatu negara tersebut. Krisis kesehatan, lalu argumen yang kedua, krisis kesehatan ada hal yang menyangkut keselamatan masyarakat seperti yang telah saya sampaikan. Pada dasarnya pemikiran apa yang akan dipikirkan oleh masyarakat apabila pemerintah tidak mampu menghentikan penyebaran yang ada. Pemerintah harus tegas dalam artian mampu mengatur masyarakat dengan orang banyak atau masyarakat itu sendiri. Jangan sampai hanya karena masalah-masalah perbedaan pendapat kita malah menimbulkan penyakit atau menimbulkan masalah yang lebih parah lagi, bukan menimbulkan solusi yang baik. Oleh karena itu kita juga dapat dipikirkan oleh masyarakat dunia, di mana asosiasi dunia atau masyarakat dunia lainnya akan mengecam pemerintah apabila tidak mampu mencegah penyakit ini agar tidak tertular pada masyarakatnya. Kita akan dicap sebagai pemerintah yang gagal melindungi masyarakatnya dari krisis nasional, baik kesehatan dan juga krisis urgentasi lainnya. Kita akan dianggap gagal dan tidak mampu menjaga kesehatan rakyat. Oleh karena itu, argumentasi dari tim oposisi sangat tidak dapat dibenarkan. Sekian dan terima kasih. Terima kasih untuk pembicara kedua dari tim pro. Selanjutnya saya memberikan kesempatan kepada pembicara kedua dari tim oposisi untuk melanjutkan kasus dari timnya. Baik, apakah suara saya terdengar? Ya, terdengar dengan jelas. Kalau sudah terdengar, saya akan meng-setup timer terlebih dahulu. Saya akan memulai pidato dalam 5, 4, 3, 2, 1.
Dewan juri yang saya hormati, tim oposisi tidak ingin melarang praktik mimbar bebas di negara-negara yang meskipun memiliki kesehatan yang parah, apalagi dalam perdebatan ini konteksnya adalah negara Indonesia. Adapun kontribusi yang dapat saya lakukan pada perdebatan kali ini adalah, saya akan menjelaskan bagaimana pada akhirnya apabila praktik mimbar bebas ini tetap dilakukan, maka hal ini akan menjadi solusi atau win-win solution bagi pemerintah maupun masyarakat. Akan tetapi sebelum masuk kepada kontribusi yang dapat saya lakukan, terlebih dahulu saya akan memberikan respon terhadap poin-poin yang dikatakan oleh tim pemerintah. Tim pemerintah terus-terusan menitik beratkan kepada bagaimana pada akhirnya kegiatan demonstrasi ini akan menimbulkan kekerasan dan agresivitas. Akan tetapi Dewan Juri yang terhormat, hal ini adalah konsekuensi dari pemerintah yang dianggap lalai dalam menjalankan mandatnya. Dewan Juri yang terhormat, demonstrasi yang dijalankan oleh masyarakat adalah bentuk kekecewaan mereka terhadap pemerintah yang berdaulat. Oleh karena itu, sudah merupakan hak mereka sebagai warga negara untuk menyuarakan aspirasi mereka tersebut. Selanjutnya, saya ingin menekankan bahwa mekanisme yang diajukan oleh tim pemerintah tidaklah cukup dan tidak dapat kami terima pada perdebatan kali ini. Mengapa? Karena Dewan Juri yang terhormat, check and balance yang dilakukan oleh masyarakat pada konteks negara demokrasi haruslah dijalankan secara sedemokratis mungkin dan transparan. Dewan Juri yang terhormat, mekanisme yang mereka tawarkan pada akhirnya hanya akan mendatangkan rasa aman yang palsu kepada masyarakat, atau hal ini atau false sense of security, di mana mereka merasa mereka sudah berada dalam kondisi yang aman-aman saja. Akan tetapi tidak ada yang menjamin bahwa pemerintah dapat dengan efektif menampung semua aspirasi masyarakat yang diajukan dalam platform yang mereka sampaikan itu, Dewan Juri yang terhormat. Dalam check and balance haruslah terjadi komunikasi dua arah dan juga transparan. Masyarakat harus mengetahui apakah pemerintah ini merespon mereka atau tidak. Masyarakat harus juga melakukan diskursus politik yang mana akan menimbulkan aspirasi baru, dan juga nantinya mereka akan menjadi partisipatif dalam hal ini. Oleh karena itu kami tidak bisa menerima mekanisme yang tim pemerintah ajukan. Dan kami bukannya menutup mata kepada kesehatan masyarakat. Tidak sama sekali, Dewan Juri yang terhormat. Kami tetap memperhatikan mereka. Oleh karena itu kami menekankan di sini bahwa praktik mimbar bebas bisa dilaksanakan dengan mematuhi protokol kesehatan, seperti dengan melakukan long marching ataupun dengan berkumpul secara melakukan social distancing untuk melakukan diskursus dan lain-lain sebagainya. Adapun pada argumen kami mengatakan bahwa hal ini akan menimbulkan win-win solution kepada pemerintah. Apabila pemerintah tidak menginginkan adanya demonstrasi, maka mereka harus memastikan bahwa kinerja mereka nantinya akan dapat dipertanggungjawabkan, dan mereka harus mempertahankan kredibilitas mereka agar masyarakat percaya kepada mereka. Dewan Juri yang terhormat, institusi yang paling tidak dipercaya di negara kita adalah Dewan Perwakilan Rakyat. Oleh karena itu masyarakat sampai mengeluarkan mosi tidak percaya kepada mereka. Hal ini ironis karena seharusnya mosi tidak percaya dilontarkan oleh parlemen kepada pemimpin yang berdaulat. Tetapi di negara kita tidak. Mosi tidak percaya dilontarkan kepada DPR atau Trias Politika itu sendiri, Dewan Juri yang terhormat. Itu membuktikan bahwasanya memang pada negara kita krisis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahnya itu berkurang. Oleh karena itu sangat penting untuk tetap mempertahankan hak-hak yang mereka miliki, yaitu melakukan praktik mimbar bebas ini, Dewan Juri yang terhormat. Dan hal ini akan menuntut pemerintah untuk tetap menjaga agar kinerjanya itu tidak bobrok. Dewan Juri yang terhormat, adanya kebebasan masyarakat untuk melakukan praktik mimbar bebas ini pada akhirnya akan mempertahankan hak mereka sebagai warga negara demokrasi, di mana mereka dapat menyampaikan aspirasinya secara bebas, dan juga nantinya kebijakan yang diambil oleh pemerintah atas aspirasi ini akan menjadi lebih representatif karena hal ini dilontarkan oleh masyarakat secara langsung. Pada mekanisme kami, terima kasih. Pada mekanisme kami, hal ini akan menjadi lebih efektif dan inklusif, Dewan Juri yang terhormat, karena semua masyarakat akan mampu menyalurkan aspirasinya secara langsung.
demonstrasi membawa kepentingan lain yang juga mempengaruhi masyarakat jangka panjang. Dalam konteks negara Indonesia, masyarakat baru saja melakukan demonstrasi untuk memprotes kebijakan Omnibus Law. Kebijakan ini diprotes oleh masyarakat secara luas karena dampak yang ditimbulkan akan mempengaruhi mereka dalam jangka panjang. Kita mengetahui bahwa aturan ini disahkan secara tidak demokratis dan pasal-pasal di dalamnya juga problematik. Oleh karena itu, masyarakat merasa penting bagi mereka untuk memprotes hal ini Dewan Juri yang terhormat. Apabila masyarakat diam-diam saja dan tetap mengikuti mekanisme yang tim pemerintah ajukan, maka hal ini tidak akan efektif. Pemerintah tidak akan tahu betapa urgennya protes masyarakat ini Dewan Juri yang terhormat. Oleh karena itu, kami sebagai tim oposisi menekankan bahwa praktik mimbar bebas ini haruslah tetap diberlakukan. Dan juga kasus terburuk pada sisi kami mungkin saja nantinya saat krisis di negara tersebut parah, di mana krisis multidimensional bukan hanya krisis kesehatan saja tetapi juga politik, lalu terjadi demonstrasi, akan tetapi hal ini tidak apa-apa karena ini akan menjadi suatu pengingat bagi pemerintah bahwa kinerja mereka sudah di ambang batas kegagalan. Oleh karena itu mereka dapat mengevaluasi lagi kinerjanya sehingga tercipta suatu solusi-solusi dan kebijakan yang dapat diambil oleh pemerintah. Kasus terburuk atau skenario terburuk yang terjadi pada tim pemerintah adalah pemerintah pada akhirnya akan menjadi imun terhadap kritik dan hal ini hanya akan memperparah status quo kita pada saat ini. Bayangkan Dewan Juri yang terhormat, apabila baru-baru ini tidak terjadi protes terhadap Omnibus Law, maka krisis yang terdapat pada Indonesia bukan hanya krisis kesehatan saja, tetapi juga krisis dalam hal politik dan juga kebijakan-kebijakan yang mana masyarakat merasa hak-haknya sebagai warga negara demokrasi tidak terpenuhi. Dan best case pada sisi kami adalah terjadi keadilan dan juga demokrasi yang sehat, dan juga membuka partisipasi masyarakat secara sebesar-besarnya untuk mengoreksi kinerja pemerintah. Pada kasus mereka mungkin tidak akan terjadi kenaikan kasus, akan tetapi hal ini tidak bisa dijamin dan tidak bisa menjamin adanya keadilan pada sisi mereka. Oleh karena itu kami bangga sebagai tim oposisi. Terima kasih untuk pembicara kedua dari tim kontra. Selanjutnya saya memanggil pembicara ketiga dari tim pro untuk melanjutkan kasus dari timnya. Stopwatch. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Ya, terdengar dengan jelas. Baik, saya akan memulai dalam 5, 4, 3, 2, 1. Selamat pagi Dewan Juri yang terhormat serta rekan-rekan saya yang saya banggakan. Saya di sini sebagai pembicara ketiga dari pihak pemerintah yang di sini bertugas untuk merekonstruksi kembali perdebatan yang telah berlangsung, menyanggah argumen yang telah disampaikan oleh pihak oposisi, serta mempertegas kembali argumen-argumen yang telah disampaikan oleh tim kami. Pertama, saya akan langsung menyanggah argumen yang telah disampaikan oleh pihak oposisi. Tadi pihak oposisi mengatakan bahwa dengan berdemonstrasi mereka masih tetap memperhatikan protokol kesehatan. Namun faktanya bisa kita lihat sendiri bahwa seperti yang telah terjadi pada saat demonstrasi UU Cipta Kerja atau Omnibus Law, yang dimana kita bisa mengetahui sendiri bahwa para demonstran ini tidak memperhatikan protokol kesehatan. Dari mana? Pertama, mulai dari mereka yang datang untuk berkumpul di satu tempat, itu sudah melanggar protokol kesehatan yang dimana yang telah ditetapkan oleh pemerintah, yang dimana untuk menjaga jarak atau physical distancing. Kemudian pihak oposisi mengatakan bahwa mereka akan memaklumi sikap agresif dari masyarakat ketika masyarakat melakukan demonstrasi. Kami tidak setuju dengan pernyataan ini. Mengapa? Karena jika memang masyarakat bertujuan baik hanya untuk mengkritik pemerintah, harusnya mereka tidak sampai merusak fasilitas negara ataupun menggunakan kekerasan. Di sini saya akan mempertegas kembali apa yang telah disampaikan oleh pembicara kedua dari tim kami, yang dimana ketika sifat agresif ini diberlakukan oleh para demonstran, mereka akan bersikap anarkis, yang dimana nantinya mereka akan merusak fasilitas negara. Seperti yang pembicara kedua saya telah sampaikan tadi, bahwa dengan mereka merusak fasilitas negara di sini, mereka akan meningkatkan permasalahan di bidang perekonomian negara, yang dimana nantinya negara akan dituntut oleh masyarakat tersebut untuk memperbaiki fasilitas yang ada. Padahal di sini yang merusak fasilitas-fasilitas tersebut adalah para masyarakat yang melakukan demonstran. Kemudian
Di sini dengan mereka melakukan tindak anarkis dan vandalisme, di sini mereka akan menggunakan kekerasan yang dimana ini hanya akan menimbulkan rasa tidak aman atau perasaan terancam bagi masyarakat lainnya. Kemudian pihak oposisi sejak tadi terus mengatakan bahwa pihak kami tidak memberikan mekanisme yang jelas atau mekanisme yang efektif. Namun sejak tadi pihak oposisi sendiri belum mampu memberikan mekanisme yang bisa dikatakan efektif, atau bahkan sejak tadi mereka belum menyampaikan mekanisme. Kemudian pihak oposisi mengatakan bahwa mereka sebenarnya tidak menutup mata pada krisis kesehatan jika ada kasus krisis kesehatan yang ada. Faktanya sejak tadi pihak oposisi tidak menyampaikan solusi nyata jika suatu waktu akan terjadi yang namanya krisis kesehatan ini. Kemudian akan saya tegaskan kembali bahwa pihak kami tidak akan merenggut aspirasi rakyat, tidak akan merenggut hak rakyat untuk menyampaikan aspirasinya. Pihak kami tetap memperbolehkan bagi rakyat untuk menyuarakan pendapatnya atau mengkritik pemerintah seperti yang dikatakan oleh pihak oposisi. Namun di sini kami memberikan mekanisme lain, kami memberikan penawaran untuk memberikan jaminan keselamatan bagi masyarakat ini. Baik, jika kita lihat sebagai contoh, jika kita lihat kembali pada kondisi status quo kita saat ini, kita sendiri tahu bahwa angka penyebaran virus COVID-19 khususnya di Indonesia sendiri masih cukup tinggi. Jika kita membiarkan adanya praktik mimbar bebas ini atau demonstrasi secara langsung, maka hal ini hanya akan meningkatkan angka krisis kesehatan yang ada. Maka dari itu, sekali lagi akan saya tegaskan kembali bahwa mekanisme yang telah diberikan oleh tim kami sudah sangat efektif untuk diterapkan. Selain karena kami mengurangi krisis kesehatan yang ada, kami juga tidak merebut hak rakyat untuk menyampaikan aspirasinya. Yang dimana mekanisme kami di sini seperti yang telah disampaikan oleh pembicara saya tadi, bahwa kami akan menghentikan tindak praktik mimbar yang dilakukan secara turun lapangan. Dan seperti yang telah disampaikan oleh pembicara kedua saya tadi, bahwa kami akan memberikan platform khusus bagi masyarakat untuk bisa menyampaikan aspirasi mereka, yang dimana nantinya akan ada pihak-pihak atau aktor-aktor yang memiliki peran di bidang hal ini, seperti pemerintah dan juga masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasinya. Kemudian mekanisme kedua yang diberikan oleh tim kami adalah kami akan mengganti praktik mimbar dengan melalui media online atau offline, yang dimana offline ini maksudnya adalah melalui surat, bukan melalui demonstrasi langsung turun lapangan seperti yang biasa dilakukan oleh para demonstran. Dan kemudian pihak oposisi terus-terusan mengkritik kerja pemerintah, yang dimana mereka mengatakan bahwa pemerintah itu masih belum mampu dan sebagainya. Di sini akan saya sampaikan, apakah kepercayaan masyarakat akan meningkat apabila tidak ada perlindungan kesehatan ini sendiri? Saya rasa masyarakat masih akan meragukan pemerintah jika pemerintah di sini dianggap belum mampu melindungi masyarakatnya dari di bidang kesehatan, seperti yang kita tahu sendiri bahwa saat ini kita sedang mengalami krisis kesehatan, yaitu pandemi COVID-19. Di sini juga kami telah diberitahu oleh pembicara pertama saya tadi bahwa mekanisme kami ini hanya akan diberlakukan selama pandemi, yang dimana ini digunakan untuk menekan angka krisis kesehatan yang sudah terjadi. Kemudian tadi pihak oposisi juga mengatakan bahwa sebenarnya para demonstran itu melakukan ini untuk bertahan hidup atau melanjutkan kehidupannya dengan keluarganya. Namun kita sendiri tahu jika pihak oposisi memaklumi demonstrasi, apalagi pada saat masa pandemi seperti ini, yang dimana kita sendiri tahu negara kita sedang mengalami
krisis kesehatan. Jika kita tetap mengizinkan mereka yang tadi dikatakan oleh pihak oposisi bahwa mereka akan tetap berusaha untuk bertahan hidup, mereka melakukan demonstrasi untuk berusaha bertahan hidup. Saya rasa ini salah. Mengapa? Karena pertama, jika memang mereka berusaha untuk bertahan hidup, seharusnya mereka mengikuti protokol kesehatan yang ada, yang di mana pemerintah meminta masyarakat tetap berada di rumah saja jika tidak ada kepentingan yang sangat besar. Kedua, dengan mereka pergi berdemonstrasi, itu tidak menutup kemungkinan dengan aksi anarkis yang ada mereka akan terluka atau bahkan terenggut nyawanya dengan jika ada kekerasan-kekerasan yang terjadi. Untuk itu sekali lagi saya tegaskan bahwa argumen yang disampaikan oleh pihak kami sudah sangat benar dan efektif untuk diterapkan, dan pihak oposisi belum mampu menyanggah apa yang telah disampaikan oleh pihak kami. Untuk itu saya bangga menjadi pihak pemerintah. Sekian dan terima kasih. Terima kasih kepada pembicara ketiga dari tim pro. Selanjutnya saya memanggil pembicara ketiga dari tim kontra untuk melanjutkan kasus dari timnya. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Ya, terdengar dengan jelas. Oke, sebelumnya saya akan men-set timer. Baik, pidato saya akan saya mulai dalam 3, 2, 1. Tim pemerintah menyatakan bahwa aksi anarkis dari demonstrasi justru menimbulkan kerugian. Namun kami tidak melihat adanya hal tersebut. Malah dengan adanya aksi aksi anarkis ini akan menjadi suatu tamparan bagi pemerintah, di mana mereka akan melihat bagaimana mereka hancur, bagaimana adanya kesalahan dalam satu birokrasi pemerintahan mereka. Dan tentunya juga seperti afirmasi menyatakan di sini masyarakat tidak akan memperhatikan kesehatan. Namun kami percaya hal ini tidak eksklusif karena pada dasarnya pemerintah sendiri sudah lalai dalam menjalankan tugasnya. Mereka tidak mampu menyelesaikan permasalahan krisis kesehatan yang ada. Sehingga dengan begini masyarakat akan turun langsung untuk menamparkan bagaimana parahnya kasus yang ada saat ini. Dan apabila hal ini memang terjadi, biar satu kali terjadi, namun ini akan menjadi suatu tamparan yang keras sehingga pemerintah akan sadar, pemerintah akan bangkit untuk menyelesaikan kasus yang ada. Titik perdebatan ataupun kontribusi saya pada perdebatan kali ini di mana isu yang adalah apakah ini merupakan aksi preventif ke depannya. Di sini saya menyatakan bahwa tim kami telah menyatakan bahwa ini merupakan aksi preventif. Mengapa kami katakan demikian? Ini adalah pencegahan untuk kerusakan di ke depan harinya. Mengapa kami katakan demikian? Dewan Juri yang terhormat, kami melihat tim pemerintah hanya mempertimbangkan masalah krisis kesehatan yang nantinya akan semakin naik ke depan dan juga kerugian-kerugian dari infrastruktur. Namun kami percaya masalah-masalah yang mereka hadapi ini adalah bukti nyata betapa lalainya mereka dalam menghadapi suatu permasalahan. Oleh karena itu, kami percaya bahwa apabila pemerintah tidak menginginkan kasus ini terjadi, tidak menginginkan demonstrasi ataupun permasalahan yang terjadi, mereka harus bisa membuktikan kinerja mereka dengan baik. Mereka tidak perlu menciptakan kasus-kasus baru ataupun permasalahan baru, polemik baru seperti kasus Omnibus Law, rasisme yang terjadi, sehingga masyarakat tidak akan turun ke jalan. Ini tentunya akan menjadi satu hal yang baik ke depannya. Mengapa kami mengatakan hal ini demikian? Walaupun nanti masyarakat di pandemi ini tidak akan menjadi penghalang bagi mereka untuk menuntut keadilan. Di sini partisipasi masyarakat akan sangat meningkat. Mengapa kami katakan demikian? Anarkisme yang terjadi ini merupakan suatu bentuk alami, bentuk normalisasi ketika mereka mendapatkan suatu ketidakadilan. Justru anarkisme ini menjadi suatu representasi di mana mereka menampilkan kemarahan masyarakat yang sesungguhnya, bagaimana kecewanya masyarakat terhadap pemerintah sendiri. Dan tentunya apabila mosi yang ataupun proposal dari pemerintah afirmasi dijalankan, kami percaya ini akan merugikan sekali, di mana partisipasi masyarakat akan turun, akan kurang, dan ini akan menjadi suatu bukti di mana partisipasi ataupun suara aspirasi masyarakat itu dibungkam sendiri. Justru dengan diaminkannya proposal dari tim afirmasi ini menyatakan bahwa pemerintah tidak akan menerima feedback dari masyarakat sendiri, karena kami percaya mekanisme yang mereka bilang tidak menjamin bagaimana ini akan menjadi solusi ke depan yang baik. Ini tidak akan menjamin bagaimana ini akan memberikan bagaimana partisipasi mereka akan dengar, karena kami percaya pada dasarnya faktanya DPR yang kita pilih secara langsung, yang kita harapkan menjadi representasi kita, malah justru memberikan ketidakadilan, malah justru memberikan suatu kebijaksanaan yang merugikan masyarakat. Oleh karena itu, mekanisme yang mereka berikan tidak menjamin bagaimana ini akan berlangsung baik ke depannya. Dan titik perdebatan yang kedua, di mana ini mengapa kami katakan demikian? Ketika anarkisme ini terjadi, maka ini akan menjadi tamparan bagi pemerintah. Dengan begini, pemerintah akan melihat betapa rusaknya, betapa salahnya, betapa ruginya
hasil dari kebijakan mereka. Dan tentunya dengan anarkisme ini juga ini menjadi win solution. Mengapa? Pemerintah tidak menginginkan demo, sehingga mereka tidak akan memberikan kebijakan-kebijakan yang merugikan. Oleh karena itu, pemerintah sudah seharusnya memberikan kebijakan yang baik. Dan tentunya dengan ini juga win solution, masyarakat, warga akan mendapatkan keadilan dan tentunya suara mereka akan didengar. Oleh karena itu, ini menjadi win solution. Mengapa? Karena dengan begini, pemerintah tidak akan mendapatkan kerugian akibat dari demonstrasi dan tentunya juga masyarakat akan mendapatkan keadilan ke depannya. Dan tentunya juga kami percaya mengapa masyarakat tidak akan menimbulkan kasus ataupun nanti ini akan adanya yang ada di dalam masyarakat sehingga mereka memikirkan kesehatan mereka. Mereka memikirkan keberlangsungan kehidupan mereka yang nantinya mereka akan menjadi agen supervisi ataupun check and balance untuk menilai bagaimana sistem kinerja dari pemerintahan. Oleh karena itu, kami yakin dan percaya bahwa masyarakat yang akan melakukan demonstran ini akan memikirkan keberlangsungan kehidupan mereka sebagai agenda, sebagai agen supervisi dari pemerintahan masyarakat. Dan tentunya juga kami percaya dampak buruk apabila Dewan Juri yang terhormat akan mengamini proposal dari pemerintah. Pertama, di sini partisipasi akan seperti yang saya katakan di sebelumnya, ketika partisipasi masyarakat dibungkam, ketika aksi demonstrasi ini dilarang, ini akan menunjukkan partisipasi masyarakat akan mengapa kami katakan dengan demonstrasi mereka akan langsung bertemu, mereka akan langsung menyerang, mereka akan langsung bertemu berhadapan dengan pemerintah sehingga pemerintah melihat bahwa benar-benar ada suatu kesalahan yang fatal di dalam pemerintahan mereka. Dan tentunya apabila proposal dari tim afirmasi ini diaminkan, kami percaya bahwa pemerintah akan imun terhadap kritik dalam masyarakat. Pemerintah tidak akan bisa melihat apa masalah, apa evaluasi yang perlu mereka pertimbangkan dalam kasus ini. Dan tentunya juga infrastruktur yang mereka dari tadi cemaskan akan rusak, ini mengapa kami katakan sangat diperbolehkan terjadi? Karena kami percaya ini adalah konsekuensi, ini adalah suatu resiko yang harus pemerintah tanggung ketika mereka melakukan kesalahan dalam suatu birokrasi. Jika mereka tidak ingin mendapatkan kerugian, jika mereka tidak ingin ditentang, jika mereka tidak ingin diserang, mereka harus bisa memberikan suatu jaminan bagaimana pemerintahan akan berjalan, bagaimana kebijakan akan berjalan dengan baik, sehingga akan menimbulkan win-win solution. Itulah titik perdebatan yang kedua. Dan di sini juga kami melihat kesalahan dari pemerintah itu sendiri yang mengundang, yang memancing dari keributan yang ada. Oleh karena itu, tim afirmasi malah justru melihat betapa buruk yang mereka alami ini membuktikan bahwa mereka tidak sanggup. Bagaimana mereka bisa menyelesaikan kasus krisis kesehatan yang ada sehingga padahal mereka juga menutup partisipasi dari masyarakat, mereka menutup aspirasi dari masyarakat. Oleh karena itu, tim afirmasi tidak bisa membuktikan bahwa dengan adanya ditutupnya demonstrasi akan memberikan solusi ke depannya. Proposal kami sudah membuktikan hal ini. Oleh karena itu, kami posisi sangat bukan layak untuk memenangkan perdebatan ini. Terima kasih untuk pembicara ketiga dari tim oposisi. Selanjutnya, saya akan memanggil pembicara simpulan dari tim kontra untuk menutup kasus dari timnya. Baik, suara saya terdengar dengan jelas? Iya, yang tim kontra tadi di menit-menit terakhir dari pembicara ketiga itu suaranya timbul tenggelam. Bisa coba bicara satu kalimat lagi untuk saya mau memastikan tidak ada isu koneksi dengan alat yang kalian pakai untuk debat kali ini. Coba bicara satu kalimat. Tes. Ya, bisa kalimat yang lebih panjang lagi. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Oh ya, oke, sip. Baik, saya akan memulai pidato saya dalam 3, 2, 1. Para Dewan Juri yang terhormat dan hadirin sekalian, sistem pemerintahan seperti apakah yang Anda inginkan? Terutama untuk Dewan Juri yang terhormat, apakah sistem pemerintahan yang imun terhadap kritik, ataukah negara yang memiliki pemerintahan yang baik karena partisipasi dari masyarakatnya besar? Tentu saja,
kami sebagai tim oposisi, kami ingin sistem pemerintahan yang memiliki partisipasi dari warganya yang besar, sehingga pemerintah, setiap kebijakan, setiap perkembangan dari negara tersebut memiliki partisipasi dari dari masyarakat, dan itu merupakan definisi dari negara demokrasi tentunya. Dan secara fakta saja, tim pemerintah tidak terima bahwa pemerintah yang kami salahkan. Secara fakta saat ini bahwa Amerika dan Indonesia, pemerintahan memang tidak mampu menangani hal masalah krisis kesehatan ini. Seperti Menteri Kesehatan yang dulunya di Indonesia mengatakan bahwa kita tidak perlu memakai masker, yang memakai masker hanya yang sakit saja, tetapi kebijakan diganti, sehingga penanganan ini menimbulkan keterlambatan. Saat ini mereka menangani sesuatu itu merupakan keterlambatan. Kami sudah berhasil membuktikan itu semua, bahwa demonstrasi merupakan cara yang terakhir yang ampuh untuk dalam menyampaikan aspirasi. Tetapi dari tim pemerintah, mereka terus memberikan mekanisme bahwa ada cara lain seperti pemberian surat atau media online. Tetapi kami sudah buktikan bahwa hal itu tidak akan mampu nantinya, tidak akan ampuh untuk memberikan kritik kepada pemerintahan. Sehingga hal ini kami sudah memberikan dampak-dampaknya, dampak-dampak dari mekanisme yang kalian berikan, bahwa nantinya pemerintahan akan semakin imun terhadap kritik. Seperti media sosial sudah banyak sekali bukti-bukti yang sudah kami paparkan, bahwa di media sosial, di Instagram, Facebook, dan yang lainnya, banyak sekali masyarakat yang sudah mengkritik pemerintahan tetapi diblokir, lalu dilaporkan dan dipenjara dan yang lainnya. Sehingga kami memiliki kami ingin menanyakan bahwa tim pemerintah tidak menyentuh argumen kami sama sekali, yaitu argumen kami demonstrasi sebagai cara terakhir. Mereka terus menyanggah argumen kami dengan memberikan cara-cara, ini merupakan cara-cara terakhir. Mereka hanya memberikan mekanisme mereka bahwa ada cara lain dalam memberikan aspirasi, tetapi kami sudah buktikan bahwa hal ini tidak akan ampuh. Lalu tim pemerintah bersikeras untuk mempertahankan argumen mereka tanpa mempertimbangkan argumen dari kami atau respon sanggahan-sanggahan kami, sehingga kami tidak mereka terus bersikeras, mereka terus ngotot untuk mempertahankan argumen mereka, padahal kami sudah memberikan respon sanggahan yang menurut logika kami, dan kami juga mengikut sertakan logika lawan. Lalu dikatakan bahwa nantinya hal ini akan menimbulkan protokol kesehatan, meningkatkan angka kesehatan atau meningkatkan krisis kesehatan. Tetapi kami sudah memaparkan di pembicara saya yang ketiga dan yang kedua, kami akan memberikan sanksi yang tegas kepada orang yang tidak menjaga protokol kesehatan. Sehingga kami sudah memberikan mekanisme yang dikatakan bahwa tim pemerintah mengatakan bahwa kami tidak memberikan mekanisme. Kami menerima mekanisme dari tim pemerintah, tetapi kami mengatakan bahwa ada dampak-dampak buruk yang lainnya, dan dampak-dampak buruk ini akan terjadi jika mengikuti proposal dari tim pemerintah. Dan juga aksi demonstrasi seperti yang sudah disampaikan oleh pembicara saya yang ketiga, bahwa aksi demonstrasi ini memang meningkatkan krisis kesehatan. Kami menyetujui hal itu, tetapi hanya terjadi sekali. Dan itu tidak eksklusif hanya di tempat kami, tetapi di tim pemerintah juga, karena pemerintah yang tidak mampu, yang sudah kami paparkan bukti-buktinya, dan pemerintah tidak mampu menangani, dan hal ini krisis kesehatan akan terus terjadi berulang kali, sehingga Dewan Juri yang terhormat, Anda ingin sistem pemerintahan yang seperti apa, sistem penanganan yang seperti apa, tentu kami merasa bahwa kami bangga untuk menyampaikan argumen kami, dan kami sebagai tim oposisi, kami berhak menang dalam perdebatan kali ini. Sekian, terima kasih. Terima kasih untuk pembicara simpulan dari tim kontra. Selanjutnya untuk menutup debat kali ini, saya memanggil pembicara simpulan dari tim pro. Apakah suara saya terdengar? Ya, terdengar dengan jelas. Saya mulai dalam 3. Dewan Juri yang saya hormati, sebelum masuk pada poin-poin penting dari tim kami akan mengklarifikasikan bahwasanya dalam perdebatan ini ada 2 hal urgen yang kami bahas dari awal sampai akhir. Yaitu yang pertama tentang mempertimbangkan hak rakyat untuk menyuarakan aspirasi mereka, dan yang kedua tentang krisis kesehatan masyarakat itu sendiri. Dewan Juri yang saya hormati. Masuk pada mengapa kami unggul dalam tim kami, Dewan Juri yang saya hormati. Dalam segi justifikasi, yang pertama, kami berhasil memberikan mekanisme terbaik untuk tim kami untuk
masalah-masalah yang ada dalam status quo kita saat ini, Dewan Juri yang saya hormati. Di mana dari tim kami telah mempertimbangkan bahwa kami tidak akan pernah membungkam mulut masyarakat untuk menutup mulut mereka dan tidak menyuarakan aspirasi mereka. Namun pada akhirnya kami tetap memberikan hak mereka untuk menyuarakan aspirasi mereka, Dewan Juri yang saya hormati. Di mana ini tetap dapat menyelesaikan permasalahan dalam status quo, yaitu, Dewan Juri yang saya hormati, krisis kesehatan itu sendiri yang sangat penting untuk dibahas dalam perdebatan kali ini. Masuk pada yang kedua, Dewan Juri Hormati. Kami berhasil untuk membenarkan posisi tim kami. Kenapa demikian? Pada sub yang pertama, kami berhasil menjelaskan dengan sangat spesifik hal atau masalah yang urgent dalam posisi tim kami, Dewan Juri Hormati. Pada sub yang kedua, kami berhasil menyediakan kondisi ideal berupa skenario terbaik yang memberikan dampak yang sangat baik bagi semua orang, Dewan Juri Hormati, yang pada akhirnya dapat memberikan dampak buruk, dampak baik, profit serta benefit bagi semua aktor dalam perdebatan kita kali ini, Dewan Juri yang saya hormati. Pada sub yang ketiga, Dewan Juri yang saya hormati, kami berhasil menyelesaikan permasalahan yang mungkin terjadi dalam skenario terburuk kami, di mana yaitu masyarakat mungkin tidak akan merasa diperhatikan, karena pada dasarnya, Dewan Juri yang saya hormati, aplikasi atau platform yang kami berikan dalam mekanisme kami, ada orang-orang dalam pemerintahan yang akan tetap mempertimbangkan, Dewan Juri yang saya hormati, apa yang harus mereka lakukan bagi aspirasi masyarakat itu sendiri, Dewan Juri yang saya hormati. Masuk pada sub yang keempat, yaitu kami berhasil memberikan profit dan benefit bagi setiap aktor yang ada. Kita melihat bagaimana, Dewan Juri yang saya hormati, kami memberikan profit dan benefit bagi rakyat, pemerintah, bahkan polisi atau TNI itu sendiri, Dewan Juri yang saya hormati. Masuk pada yang kedua, di mana kami juga memenangkan poin implikasi. Yang pertama, Dewan Juri yang saya hormati, pada sub pertama, kami berhasil menyatakan bagaimana praktik bebas didominasi oleh kerugian dan vandalisme dibandingkan keuntungan atau profit dan benefit yang akan didapatkan, Dewan Juri yang saya hormati. Itu yang terjadi dalam posisi kami, di mana dari awal perdebatan sampai akhir perdebatan, kami terus menyuarakan bahwasanya, Dewan Juri yang saya hormati, ketika terjadi suatu demonstrasi, akan terjadi adalah kerugian dan vandalisme itu sendiri. Masuk pada sub yang kedua, kami berhasil menyatakan bagaimana ini berpengaruh bagi masyarakat atau negara tetangga itu sendiri, yang akan percaya bahwasanya Indonesia atau pemerintah Indonesia gagal dalam menjaga kesehatan masyarakatnya, Dewan Juri yang saya hormati. Masuk pada sub yang ketiga, kami berhasil untuk menyatakan bagaimana kepercayaan masyarakat akan kembali bagi pemerintah itu sendiri, di mana kami akan berusaha untuk meningkatkan kesehatan mereka, Dewan Juri yang saya hormati, di mana pada dasarnya kami dari tim pemerintah tidak melakukan suatu demonstrasi secara langsung yang dapat berkumpul dan lain sebagainya, yang dapat meningkatkan angka persebaran COVID-19 itu sendiri, Dewan Juri yang saya hormati. Kami percaya bahwasanya ada 2 poin kegagalan dari tim oposisi itu sendiri. Yang pertama, tim oposisi tidak pernah memberikan solusi yang terbaik untuk bagaimana permasalahan dalam status quo kita saat ini. Dewan Juri yang saya hormati, sudah saya klarifikasi bahwasanya 2 permasalahan dalam status quo kita saat ini atau dalam perdebatan kali ini adalah krisis kesehatan serta menutup suara rakyat itu sendiri, Dewan Juri yang saya hormati. Mereka berat sebelah, yaitu tidak memperhatikan krisis kesehatan yang ada, karena pada akhirnya masyarakat pada fakta atau realitanya tetap tidak menggunakan protokol kesehatan itu sendiri. Masuk pada kegagalan mereka yang kedua, yaitu mereka tidak mengerti bahwasanya tim kami tidak membuka mulut rakyat, sebab kami menyediakan aplikasi serta platform untuk mendengar bagi pemerintah, untuk mendengar suara-suara atau aspirasi dari rakyat itu sendiri. Oleh karena itu, kami bangga untuk menjadi tim pemerintah. Terima kasih. Terima kasih untuk pembicara simpulan dari tim Pro. Nah, tadi adalah akhir dari debat untuk ronde kali ini